Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa jid wa barik ala Rasulillah wa alihil adhar ada Rasulillah wa alihil ahya. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak, kembali lagi pada buku ayat suci Lenyepanen karya Muhammad Imam Hasim juz 30. Kita sekarang ini akan coba untuk membaca juz 30 khususnya pada bagian surah Al-Ikhlas. Ini surah yang biasa dibaca ya di kalangan kaum muslimin, khususnya di kalau pas lagi tahlilan ya, suka dibaca berulang-ulang. Termasuk juga dalam salat ya, salat jamaah itu biasanya rakaat kedua yang salatnya zahar itu dibacakan surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di dalam buku tafsir yang tafsir juz amma yang ditulis oleh Hairi Fadlullah, beliau adalah orang Irak yang tinggal di Amerika. Beliau menulis satu di antara riwayat-riwayat terkait dengan surah Al-Ikhlas ini. Kabarnya diceritakan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, kita tahu beliau adalah seorang satria, petarung, orang yang khalifah juga, panglima juga perang, dan dia tidak gentar dalam urusan-urusan memerangi musuh-musuh Islam. Dalam perangnya itu, setiap kali beliau berperang itu menghadapi musuh, beliau senantiasa membacakan surah Al-Ikhlas. Jadi dalam pertempuran itu beliau membacakan, kalau orang mungkin baca syair atau semacam merapal doa ya, tapi doa atau rapalan atau zikir yang digunakan ketika beliau berperang itu adalah membaca surat Al-Ikhlas. Dan buktinya terbukti bahwa Imam Ali bin Abi Thalib tidak pernah kalah dalam sebuah peperangan. Hanya saja di bulan Ramadan pada tanggal 19 Ramadan itu Imam Ali bin Abi Thalib itu dibacok dari belakang dan wafat pada tanggal 21 Ramadan. Dan beliau syahid ya kayak gitu. Dan kita sekarang masuk kepada surah Al-Ikhlas itu. Qul huwallahu ahad. Pek ucapkan mantena teh Allah nu maha esa. Allahus somad. Allah teh pamuntangan. Lam yalid wa lam yulad. Mantena tepeputra jeung teu kagungan ibu rama. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Jeung teu aya saurang oge nu nyaruaan mantena. Nah, dalam hal ini kita ketahui terjemahan dari Imam Hasim terkait dengan Al-Ikhlas ini. Ikhlas panggilan ka Allah wungkul, terjemahkannya seperti itu. Kalayan nyebat jenengan Allah nu maha welas maha asih, menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang. Tek ucapkeun mantena teh Allah nu maha esa. Katakanlah bahwa dia itu, Allah Ta'ala itu adalah esa. Allah teh pemuntangan. Allah itu tempat bergantung. Segala sesuatu itu bergantung kepadanya. Mantena teh teu peputra jeung teu kagungan ibu rama. Allah Ta'ala itu tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Jadi tidak berasal dari seperti makhluk kita ya. Cing teu aya saurang oge nu nyaruaan mantena, dan tidak ada satu pun yang bisa menyamainya. Jadi beliau itu memang laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyamainya dalam hal apapun begitu. Nah, dengan terjemahan itu saja kita sudah mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu betul-betul wujud tunggal, wujud yang dari sanalah seluruhnya terlahir begitu ya, muncul, kreasi itu terjadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam tafsir Hairi Fadlullah itu disebutkan bahwa ayat
Al-Ikhlas ini yang ayat 1 sampai 4 ini adalah ayat yang menegaskan tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu adalah satu di antara nama yang merepresentasikan wujud dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi nama yang pantas bagi Khalifatullah, adalah tidak ada yang pantas hanya dengan menggunakan kata Allah Ta'ala. Ibnu Arabi juga menyebutkan bahwa kata huwa itu menunjukkan ketunggalan karena dia. Terus Allahnya itu direpresentasikan agar bisa disebut namanya itu. Ahad itu nanti ke sifatnya. Jadi Allah itu betul-betul dia, Allah itu betul-betul tunggal. Jadi tapi tidak trimurti, tidak trinitas ya, gitu, betul-betul tunggal. Dari tunggal itu ada nama, ada sifat, begitu ya. Nah, kita sekarang masuk kepada yang Imun Hasim ini. Kata Imun Hasim, berdasarkan hadis-hadis dari Tirmizi, Hakim, kemudian Tobrani, dan juga hadis dari Ibnu Jari Qatadah dan juga Ibnu Abi Hatim, kemudian juga dari hadis Ibnu Munzir, itu bahwa pernah seorang Ka'ab Ashraf dan juga Hai bin Akhtab datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, cik jelaskan sing eces ngenaan sifat-sifat pangeran anu ngutus hidup. Nah, mereka itu bertanya kepada Rasulullah SAW, yang orang Yahudi itu, yang Ka'ab Ashraf dan Hai bin Akhtab itu meminta agar Rasulullah SAW menjelaskan tentang Allah dan sifat-sifatnya yang mengutus engkau ya Rasulullah, gitu ya. Dan termasuk di sini juga disebutkan hadis riwayat Ibnu Jarir Qatadah juga menyebutkan bahwa kaum Ahzab itu mereka yang berserikat untuk memerangi Rasulullah SAW ya. Kita tahu bahwa ada orang Yahudi Madinah, kemudian kafir Quraisy, kemudian ada Gotafan di Taif, dan munafikin Madinah ya. Jadi empat kaum bersekutu melawan baginda Nabi Muhammad SAW, melawan kaum muslimin gitu. Nah, mereka itu, satu di antara mereka itu berkata kepada Rasulullah SAW, cik jelaskan sifat-sifat pangeran hidup kami, ke kami. Jadi mereka meminta penjelasan tentang Allah dan sifat-sifatnya yang disampaikan, yang dikenalkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum kafir Quraisy atau kepada kaum Madinah dan orang-orang Yahudi yang menjadi sasaran dakwah baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW menyampaikan surah Al-Ikhlas ini, dan kita ketahui bahwa surah Al-Ikhlas ini menunjukkan betul-betul bahwa posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wujud yang tunggal, yang esa, yang tidak berbilang, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada yang menyamainya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.